sia mual bisa nanti orang sini bilang itu mual bisa ngelehkeun keluarga ieu semenjak masih kena aya aing di dieu gitu. Tetangga saya tahu nih kondisi ini kesurupan. Akhirnya dia panggil orang pintar. Halo guys, bertemu lagi bersama Koresa Official. Nah guys, untuk video aku kali ini, untuk cerita mistis ataupun cerita horor kali ini, aku ngundang narasumber ya. Dan ini merupakan salah satu teman aku sih sebenarnya. Jadi aku pengen dia menceritakan pengalaman pribadinya ya, terutama pengalaman pribadi yang horor nih ya guys ya, yang mistis. Yaudah lah, biar nggak lama-lama kita langsung aja panggil narasumbernya. Aduh. Nah oke guys, ini narasumber kita, jadi langsung aku undang dia untuk menceritakan pengalaman mistisnya. Udah siap Oyak? Udah siap. Oke. Lahir dan batin. Lahir dan batin udah siap. Siap banget. Nah jadi kira-kira ini mau menceritakan tentang apa nih? Oke, mungkin cerita saya ini lebih ke apa ya, horor, emang bener horor banget, cuma kayak semacam kesurupan, bukan kayak lihat penampakan atau segala macam, tapi ini lebih ke kesurupan gitu loh. Oh, lebih kesurupan. Dan ini terjadi sama diri Oyak sendiri atau gimana? Bukan ini terjadinya kepada istri saya malah. Oh, istri Oyak. Yaudah guys, biar nggak lama-lama kita langsung dengarkan aja Oyak untuk menceritakan pengalaman istrinya yang pada saat itu kesurupan. Yaudah Yak, ceritain aja. Oke. Jadi awalnya itu kayak gimana ya? Pas tepannya itu ketika neneknya istri saya itu meninggal kan. Nah itu kan saya posisinya masih kerja di Bintaro. Dan pas saya bangun tidur jam 7 itu saya dapat WA kan, saya baru buka handphone. Dia bilang, istri saya WA saya, dia bilang nenek meninggal kan. Ya udah di situ saya langsung kayak ngasih info ke bos saya gitu kan. Saya bilang Pak, nenek istri saya meninggal. Itu belum dapat jawaban dari bos saya langsung pulang ke rumah kan. Kayak pulang ke rumah, ketika saya sampai di rumah udah rame kan, udah banyak orang, dan saya nyampe ke sana itu si almarhum nenek saya ini termasuk nenek saya juga gitu kan. Dia ini beliau ini udah dikuburkan, dia udah dimakamkan, jadi saya ke sana itu udah selesai semua lah, jadi tinggal tahlilan itu kan. Kalau di kampus saya itu namanya tahlilan teh. Oh ya, tahlilan. Ke tahlilan itu kan dilaksanakannya itu setelah ba'da asar, setelah asar itu langsung tahlilan. Itu berjalan secara pada umumnya lancar-lancar aja itu kan teh. Nah setelah selesai semua, gimana ya, udah maghrib itu, udah maghrib, kayak semacam udah selesai semua kan, udah maghrib tuh kayak kita udah istirahat lah segala macem, tiduran. Di situ kebetulan bos saya tuh lagi di kamar, istri saya lagi di ruang TV kan. Dia lagi nonton TV sambil pegangin handphone. Saya di kamar itu sama anak saya. Anak saya itu umuran 7 tahun, baru masuk SD. Anak saya kebetulan udah tidur, saya juga masih main handphone. Cuman di kamar itu saya dengar kayak ada tangisan. Ada tangisan, itu di mana posisinya tangisan di itu? Ruang TV itu teh. Di ruang TV itu. Sementara di ruang TV itu tuh udah nggak ada orang atau masih ramai orang? Nggak ada. Oh, udah nggak ada orang. Udah nggak ada saudara-saudara segala macam. Soalnya saudara-saudara itu udah pada pulang semua. Begitupun tetangga juga. Itu saya dengar kok ada yang tangis gitu kan. Akhirnya saya keluar kan dari kamar. Saya keluar dari kamar, lihat istri saya sambil pegang handphone kayak nangis. Saya bilang kenapa? Ternyata tangisan itu istri saya yang nangis teh. Oh. Iya. Ketika saya keluar ke ruangan TV, saya bilang, kok nangis? Kenapa? Dia bilang dia sambil pegang handphone, dia lihat foto-foto almarhum. Dia lihat foto yang baru meninggal. Iya. Pas hari itu juga gitu kan. Dia foto-foto gini, lihat-lihat sambil dia tuh di handphonenya itu sambil ngemusik juga, setel musik juga, cuman dia di handphonenya lihat foto-fotonya. Dia nangis, saya bilang kenapa? Dia bilang rindu nenek katanya. Padahal hari itu juga baru meninggal gitu kan. Rindu nenek segala macam. Ya udah, saya bilang, saya kayak apa ya? Kalau bahasa Sundanya ngarepehkeun lah gitu kan, ngebujuk dia, ya udah, yang udah aja gitu kan. Ini kan udah apa ya? Udah waktunya, udah takdirnya gitu kan, udah meninggal, ya udah ikhlasin aja, saya bilang gitu kan. Udah segala macem, dia masih aja nangis kayak gimana ya, nangisnya tuh beda banget ya. Asli nangisnya beda banget. Setelah itu adik ipar saya datang kan, masuk ke rumah. Dia tahu saya ini lagi ngadepin istri saya atau kakaknya itu lagi nangis. Dia kan nanya, kenapa katanya. Nangis katanya. Kenapa? Adik saya bilang, tanya kenapa.
nangis katanya, rindu sama nenek, kangen gitu, kangen sama neneknya gitu kan. Nah setelah adik saya datang, digini kan, jadi si kepala istri saya itu diginiin sama adik saya. Kenapa? Kayak tatap-tatapan gitu. Di situ baru berontak teh. Istrinya Istri Oyat saya, berontak. Saya berontak kayak segala macam, wah semua kata-kata dikeluarin gitu, kata-kata kasar gitu kan. Ngeberontak semua, ngejerit, ketika ngejerit semua. Tetangga-tetangga sebelah itu kan dia teriaknya kenceng banget ya. Tetangga-tetangga semua datang semua. Masuk ke rumah saya semua, ada apa. Dia langsung kesurupan di situ. Oh, langsung kesurupan. Langsung nggak sadarin diri. Terus di saat kesurupan itu nggak dinanya itu siapa atau apa gitu? Itu ditanya sama adik saya, ini siapa? Dia kayak gerem gitu loh teh. Kayak muka marah, dia melototin adik saya, dia marah gini saya. Dia marah, terus akhirnya kan tetangga saya tahu nih kondisi ini kesurupan. Akhirnya dia panggil orang pintar yang dekat-dekat rumah. Dia panggil orang pintar masuk, langsung dari situ. Dia tanya, tatapan dari istri saya ke adik saya, tatapan darinya berpindah ke tatapan yang orang pintar ini. Oh, langsung pindah aja langsung gitu? Pindah gitu aja. Terus Yang begini, tadinya sebelum datang orang pintar itu natapnya cuma ke adek aja, ada iparnya aja. Begitu orang pintarnya datang, langsung tatapannya pindah ke situ. Pindah ke yang orang pintar ini. Ditanya itu kan, kalau bahasa Sunda anjeun saha itu kan, kamu siapa gitu kan bahasa Sundanya. Setelah itu saya ngomong, sia nu ngahalangan aing, nu rek ngahancurkeun keluarga aing, keluarga ieu. Nah gitu dia bilang, lu yang ngehalangin buat saya mau nghancurin keluarga ini gitu. Istri saya itu bilang seperti itu, yang kerasukannya itu kan. Nah setelah itu beberapa saat kemudian adik saya malah berontak. Adik ipar saya ini nih, dia tuh kayak yang mau mukul istri saya. Dia bilang, sia dikumahakeun kakak aing, dia bilang gitu kan bahasa Sundanya. Dia langsung kayak memukul, untung itu langsung dirangkul sama orang yang udah pukul. Wah, di rumah saya itu udah rame banget ya, tetangga-tetangga yang datang itu kan. Langsung ngerangkul adik saya, dia bawa keluar, beda lagi itu kan. Maksudnya dijauhin sama kakak saya, soalnya dia memukul kakak saya teh. Dan ternyata adik saya juga kesurupan. Oh, kesurupan juga? Kesurupan juga, cuman semacam apa ya, saya juga bingung gitu kan. Saya ini sebagai orang awam gitu teh. Dia ini yang kesurupan adik saya itu kayak ngebela keluarga saya teh. Iya kayak apa ya, pokoknya ngebela keluarga saya. Dia mual bisa nanti orang sudah bilang itu mual bisa ngelehkeun keluarga ieu semenjak masih kena aya aing di dieu gitu. Masih ada saya di sini, lu nggak bisa bakal matiin keluarga ini gitu kan. Orangnya di situ, dan itu kan kayak orang pintar itu kayak semacam kewahan gitu teh. Akhirnya panggil orang ini gitu. Dia itu kayak mungkin gurunya si orang pintar ini. Akhirnya dipanggil, datang lagi sini. Sebelum dia nyampe ke situ semua udah beres. Kayak udah santai gitu, udah deh. Udah bisa istighfar, udah senyuman gitu. Udah siuman semua gitu kan. Sebelum datang gurunya ini. Udah mungkin udah ngerasain kali ya, iya. Aura-aura yang mungkin. Gimana jadi pada ngilang semuanya gitu. Udah aman semua. Tapi ngomong-ngomong ya, yang masuk ke dalam tubuh istri Oyak itu nggak tahu itu siapa? Nggak tahu. Yang jelas yang masuk itu ingin ngebunuh keluarga ya? Iya, ngebunuh keluarga. Ngebunuh keluarga Oyak gitu? Iya. Tika ira oge keluarga ieu mah dipaehan ku aing kabeh. Bahasa gitu. Seperti itu. Jadi sampai kapanpun keluarga ini bakal saya matiin semuanya, seperti itu teh. Itu saya yang ngomong kayak gitu, yang kerasukan itu kan. Di situ kan saya merinding. Ini pertama kali saya lihat orang secara langsung kesurupan teh. Dan itu kejadiannya istri saya sendiri gitu. Oh gitu. Nah, itu dia. Terus yang sosok yang masuk ke dalam tubuhnya adik iparnya Oyak itu juga nggak tahu? Nggak tahu. Oh jadi nggak sempat nanya itu siapa, itu siapa enggak? Iya, karena mungkin kalian udah pada panik kali ya. Panik semua teh. Jadi dua orang kesurupan jadi bingung gitu loh. Dan pengalaman Oyak kan pertama kali tuh baru ngelihat orang kesurupan gitu secara langsung, itu gimana tuh ya? Ya saya kaget, saya bingung, saya kayak ya Allah, saya nggak bisa apa-apa, cuman kayak bisa baca-baca yang apa saya bisa aja, udah gitu aja. Pas istri saya kesurupan, saya pegang 4 orang teh. 4 orang pegang tangan kiri kanan istri saya pegang dengkul, saya sampai naik dengkulnya. Saya naikin dengkul istri saya di pergelangan kaki, ada yang pegang lagi sini. Jadi dia sampai naik, saya angkat. Berarti dia kan begini kan nih. Dia naik begini, saya keangkat.
Oh. Saya angkat, padahal saya tindih semua loh, kiri kanan dengkulnya itu. Saya naik sampai naik kayak gitu. Tapi itu kejadian cukup lama nggak ya? Atau hanya beberapa menit? Enggak beberapa menit, mungkin bisa lebih dari 30 menit, lebih dari setengah jam. Oh, jadi dia hanya berbicara, hanya pengen ngebunuh keluarga Oyak aja keluarga kita, gitu. iya. Dan nggak ada ngomong yang lain-lain. Dia lebih banyak diam menatap gitu ya? Iya, lebihnya seperti itu, menatap, ya Allah. Sampai kaget banget, asli. Jadi itulah ya pengalaman Oyak, apalagi itu orang terdekat ya, istri sendiri gitu ya kan. Dan mungkin pada saat itu istri juga masih dalam keadaan sedih, pikiran sedih. juga kosong itu dia, gitu ya kan. Jadi makhluk-makhluk itu ya dengan gampang masuk ke dalam tubuh istri Oyak gitu. Dan apa ya, kalau misalkan dengar cerita Oyak tadi, jadi ada tim pembela lah ya, kayak gitu ya, adik ipar gitu. Saya sendiri nggak ngerti hal-hal yang seperti itu, kok bisa seperti ini gitu loh. Saya sendiri orang awam lah, kalau misalnya masalah mistis kayak gitu saya sendiri nggak ngerti. Cuman apa yang saya alamin tuh seperti itu tuh. Takut nggak Oyak? Ngeri? Ya Allah, ngeri banget. Takut itu pertama kali saya lihat orang kesurupan depan mata sendiri, dan itu istri saya gitu. Kalau Oyak sendiri punya pengalaman mistis nggak? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Jangan lah ya, jangan sampai ya. Saya ini apa ya, bisa dibilang borangan kalau bahasa Sundanya gitu kan. Kalau bahasa Indonesia mungkin penakut ya. Ketika saya pas langsung pulang kan, pulang ke rumah itu kan langsung saya berangkat lagi kan ke tempat kerja. Itu biasanya saya tidur sendiri ya di tempat tidur saya. Itu semenjak kejadian itu saya nggak berani tidur sendiri. Oh, jadi minta ditemenin teman? Minta ditemenin teman, bahkan saya nginep sama tempat teman-teman saya tidur di situ. Karena kamar saya tinggalin. Beberapa minggu, 2-3 minggu barulah bisa tidur sendiri lagi. Iya, kayak gitu. Nah guys, itu tadi ya cerita pengalaman istrinya Oyak, dan ini bukan pengalaman pribadi Oyak ternyata ya. Jadi di sini Oyak tuh menceritakan pengalaman pribadi istrinya gitu, pernah kesurupan gitu ya kan ya. Mungkin kalau di apa sih, cerita nyatanya pada saat itu sangat panjang ya, kayak cuman nggak banyak ngomong gitu ya. Jadi cuman ngomong sepatah kata yang katanya pengen ngebunuh keluarga Oyak gitu. Dan ada lagi yang merasukin ke adik iparnya Oyak, dan ini yang ngebela keluarga Oyak. Selagi dia masih ada di sini, nggak akan bisa untuk ngebunuh keluarga si Oyak ini guys. Dan itu serem banget kan, kalau misalkan itu terjadi sama kita ya, itu pasti ngeri lah ya guys ya. Dan momennya itu di saat neneknya Oyak itu meninggal gitu, di hari yang sama gitu ya kan. Nah guys, itu tadi ya sepenggal cerita dari Oyak ya. Mungkin ini nggak seberapa panjang untuk ceritanya, tapi makasih banget Oyak ya, udah datang ke sini, udah jauh-jauh ya. Nanti kalau misalkan ada lagi cerita-cerita yang lebih menarik lagi, nanti aku undang lagi lah ke sini ya. Boleh. Nah oke guys, itu tadi sepenggal cerita pengalaman pribadi istrinya Oyak ya. Dan juga bagi kalian kalau misalkan ada cerita-cerita mistis ataupun horor dan mau berbagi pengalaman, nanti seperti biasa kalian bisa kirim cerita-cerita kalian dan kirim ke email yang ada di kolom deskripsi ya, itu untuk emailnya ya. Dan nanti kalian untuk rules-rulesnya itu ada di kolom deskripsi apa-apa aja. Nah nanti cerita-cerita kalian bakalan aku ceritakan di next video kalau misalkan aku tidak mengundang narasumber. Oke guys, sampai ketemu di cerita Resa selanjutnya.